Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung kebijakan, yang dimana pertama ada di negara Cina. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter Cina yang dikelola oleh People's Bank of China atau PBOC didasari pada aturan hybrid quantity price yang menggabungkan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga untuk mengatasi inflasi. Pendekatan ini efisiensi karena memungkinkan PBOC untuk menstabilitaskan pasar kredit tanpa memicu hiperinflasi, meskipun suku bunga seiring di bawah level keseimbangan. Bukti efisiensi pengendalian inflasi yang dimana inflasi Cina tetap rendah dan stabil di bawah rata-rata jangka panjang sekitar 1,45% dalam beberapa tahun terakhir, dengan deflasi ringan pada tahun 2023 sampai tahun 2025. Misalnya, minus 0,3% pada Oktober tahun 2025 yang berhasil dikendalikan melalui kebijakan stimulus tepat waktu. Bukti konkret tersebut, penurunan inflasi dari puncak 2,8% pada September tahun 2022 menjadi 0,7% pada November tahun 2025, menunjukkan respon cepat PBOC terhadap tekanan deflasi akibat pemerintah lemah. Prospek ekonomi, yang dimana prospek ekonomi Cina pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sekitar 5% GDP, didukung kebijakan incremental internal, meskipun tantangan eksternal seperti tarif Australia di bawah Trump. OECD memperingatkan perlambatan global akibat hambatan perdagangan, tapi kebijakan moneter PBOC yang adaptif dapat menjaga ketahanan melalui stabilitas ekspektasi pasar. Selanjutnya ada negara Indonesia, yang dimana kebijakan moneter Bank Indonesia atau BI didasari pada baruan instrumen fleksibel seperti suku bunga acuan atau BI rate, operasi moneter, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang efektif mengendalikan inflasi dengan menjaga ekspektasi terjangkau di sasaran 2,5 kurang lebih 1% sambil mendukung pertumbuhan. Pendekatan ini efisien karena memungkinkan penurunan bertahap BI rate sebesar total 125 BPS pada tahun 2025 hingga 4,75%. Saat inflasi merendah, meredam tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global. Bukti konkret pengendalian inflasi yaitu inflasi pada bulan September tahun 2025 tercatat sekitar 0,21%, MTM dan 2,65% YoY. Tetap dalam sasaran meskipun ketidakpastian global berkat sinergi kebijakan moneter akomodatif dan fiskal seperti subsidi energi sekitar 203,4 triliun rupiah pada bulan Juni 2025 menunjukkan inflasi inti stabil di 0,07% MTM. Hasil konsistensi BI dan TPIP atau TPID dengan proyeksi pada tahun 2025 sampai 2026 tetap pada 2,5 kurang lebih 1%. Output ekonomi 10 tahun terakhir pertumbuhan GDP Indonesia stabil di kisaran 5% pasca pandemi, mencerminkan ketahanan di tengah volatilitas global. Selanjutnya ada negara Jepang, di mana kebijakan moneter Bank of Japan atau BOJ didasari pada kuantitatif dan kualitatif asing atau KKE dengan yield curve control atau YCC yang fleksibel, menargetkan inflasi 2% melalui pengendalian suku bunga jangka pendek negatif atau 0 dan pembelian aset masif yang efisien mengatasi deflasi kronis dengan mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi sambil menjaga stabilitas yield obligasi 10 tahun.
Pendekatan ini efektif karena memungkinkan normalisasi terhadap sejak tahun 2024 atau suku bunga naik ke 0,5%. Merespon kenaikan upah dan inflasi impor akibat yen lemah tanpa memicu resesi. Bukti konkret pengendalian inflasi yang dimana inflasi ini stabil di atas 2% atau 2,6% kuartal terakhir tahun 2025, melebihi target berkelanjutan untuk pertama kalinya sejak tahun 2013. Dengan BOJ, sinyal kenaikan suku bunga lagi pada Desember 2025 atau Januari tahun 2026 berkat kenaikan gaji Sunto 4,2%, bukti konkret dari deflasi kronis pra 2023, inflasi domestik kini mendekati 2% berkat stimulus upah dan pemulihan konsumsi, meski risiko yen lemah picu impor lebih mahal. Output ekonomi pada 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP Jepang rendah tapi stabil pasca Abenomics dengan rebound pasca pandemi meski populasi menua. Negara selanjutnya yaitu ada negara Turki. Kebijakan moneter Turki dikelola oleh Central Bank of the Republic of Turkey atau CBRT, didasari pada sikap ketat ortodoks sejak tahun 2023 dengan kenaikan suku bunga acuan repo hingga 50%. Untuk memutus siklus hiperinflasi akibat kebijakan heterodoks sebelumnya, fokus pada disiplinasi melalui pengendalian permintaan domestik dan stabilitas lira. Pendekatan ini efisien karena memungkinkan penurunan berharap suku bunga dari 50% ke 9,5% pada Oktober tahun 2025. Saat inflasi mereda didukung independensi CBRT yang lebih kuat dari komitmen target inflasi 5% jangka menengah. Bukti konkret pengendalian inflasi tahunan turun dari puncak 75,45% pada bulan Mei tahun 2024 menjadi 35,05% pada bulan Juni tahun 2025 dan diproyeksi 31-33% akhir 2025 berkat pemangkasan suku bunga hati-hati 100-300 BPS yang disertai makroprudensial untuk jaga transmisi moneter. Bukti konkret ekspektasi inflasi 12 bulan turun ke 23,4%, mendukung stabilitas harga pangan meski resiko eksternal. Output ekonomi 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP Turki volatil tapi rilis rata-rata 4% meski hiperinflasi. Selanjutnya dari negara Taiwan, kebijakan moneter di Taiwan dikelola oleh Central Bank of the Republic of China, didasari pada inflation targeting fleksibel dengan sasaran CPI di bawah garis peringatan 2%, menggunakan suku bunga diskonto kunci atau rediscount rate sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga stabil, mendukung pertumbuhan ekspor teknologi tinggi. Pendekatan ini efisien karena memungkinkan respons cepat terhadap importable inflation dan fluktuasi komoditas dan rantai pasok global. Dengan penyesuaian bertahap, suku bunga stabil di 2% sejak 2024 yang menjaga ekspektasi inflasi rendah tanpa menghambat sektor semikonduktor. Bukti konkret pengendalian inflasi yaitu inflasi CPI November pada tahun 2025 tercatat di 1,23%, turun dari 1,48% Oktober di bawah 2% selama 7 bulan berturut-turut. Dengan rata-rata 11 bulan pertama 1,69% serta CPI inti 1,64%. Proyeksi akhir 2025 hanya 1,67%. Bukti konkretnya juga dari CBC mempertahankan suku bunga 2% pada Juni 2025. Meski inflasi pada bulan Januari sampai bulan Mei terdapat pada angka 2,04%, berhasil meredam tekanan makanan dan energi melalui kebijakan makroprudensial. Prospek ekonomi pada negara China positif dengan GDP growth
pada 3,05%, didorong permintaan global semikonduktor dan front loading ekspor pratarif AS. Meski risiko geopolitik dan harga properti CBC proyeksikan CPI dari 1,80% dan inti 1,60%, stabil di bawah di tahun 2024. Ekonomi pada negara Cina pada tahun 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP Taiwan stabil rata-rata 3%, resilient berkat ekspor AI atau chip meski volatilitas global. Selanjutnya, pada negara Korea Selatan, kebijakan moneter pada Korea Selatan dikelola oleh Bank of Korea didasari pada Inflation Targeting Framework dengan sasaran 2%. CPI menggunakan suku bunga acuan sebagai instrumen utama untuk mengendalikan permintaan agregat dan imported inflation dari volatilitas won serta harga komoditas global. Pendekatan ini efisien karena memungkinkan siklus pertahanan pelanggaran terhadap seperti pemangkasan kumulatif 100% BPS sejak Oktober 2024 ke 2,05% pada November 2025 yang meredam inflasi tanpa memicu resesi di tengah tekanan pasar perumahan dan geopolitik. Bukti konkret pengendalian inflasi CPI stabil di 2,1% years old pada 2025 dengan prediksi utama tahun 2026. Sementara inflasi ini naik tipis ke 2,4% tercatat pada bulan Oktober 2025. Tapi tetap terkendali di bawah target berkat penahanan suku bunga berturut-turut. Juli 2025 turun ke 2,1% dari 2,2%. Bukti konkret selanjutnya, BOK revisi prediksi inflasi naik ke 2,1%, tapi pertahankan kebijakan akomodatif berhasil stabilkan harga pangan dan utilitas meski cuaca buruk. Selanjutnya pada negara Rusia, kebijakan moneter di negara Rusia dikelola oleh Bank Sentral Rusia yang disingkat sebagai CBR didasari pada sikap ketat dengan suku bunga acuan tinggi hingga 21% pada tahun 2025. Untuk memerangi inflasi pasca sanksi berat dan perang Ukraina, fokus pada pengendalian permintaan agregat stabil rubel dan target inflasi 4% melalui pemangkasan terhadap saat tekanan yang mereda. Pendekatan ini efisien karena menggabungkan kenaikan suku bunga agresif dan intervensi divisi dan kontrol modal. Berhasil menurunkan inflasi dari puncak 10% menjadi 8,1% pada September 2025. Stabil menjaga pertumbuhan melalui pengeluaran militer. Inflasi turun dari 10,3% tercatat pada bulan Maret 2025 menjadi 8,1% pada September 2025 dan diproyeksi 7-8% akhir 2025 dengan pemangkasan suku bunga kumulatif 450 BPS dari 21% ke 16,5% pada Oktober 2025. Akan tetapi restriktif untuk atasi harga pangan dan bensin tinggi akibat serangan kilang. Selanjutnya ada ekspektasi inflasi konsumen stabil meski defisit anggaran melebar untuk perang, dengan CBR mempertahankan target jangka panjang hingga kembali ke 4% pada tahun 2026. Prospek ekonomi pada negara Turki melambat pada GDP growth 1,25%, revisi dari 2,5%. Didukung minyak dari militer tapi terhambat sanksi, defisit 4,19 triliun rubel dengan kekurangan tenaga kerja. CBR proyeksikan suku bunga 13 hingga 15% untuk menjaga disinflasi meski risiko di resesi teknis. Pertumbuhan GDP Rusia volatif kuat pasca pandemi tapi melambat akibat sanksi. Selanjutnya pada negara Arab Saudi, kebijakan moneter pada Arab Saudi dikelola oleh Saudi Arabian Monetary Authority didasari pada rezim tukar tetap rial ES peg ke USD yang mengharuskan pelayarasan suku bunga repo dengan Federal Reserve AS. Dikombinasikan instrumen syariah seperti reserve repo dan cadangan wajib untuk mengendalikan likuiditas dan inflasi impor.
Pendekatan ini efisiensi karena memanfaatkan stabilitas mata uang untuk meredam volatilitas harga energi pangan sambil mendukung diversifikasi Vision 2030 tanpa distorsi suku bunga domestik independen. Bukti konkret pengendalian inflasi di negara Arab Saudi stabil di 2,2% tercatat pada September 2025, turun dari 2,3% pada bulan Agustus dan rata-rata 2,03% sejak 2000. Dengan pemangkasan repo rate 25 BPS ke 4,5% tercatat pada Oktober 2025, mengikuti Fed yang menjaga tekanan harga perumahan yaitu 5,8% terkendali. Bukti konkret selanjutnya, inflasi tetap di bawah rata-rata GCC 2,7% proyeksi 2025 meski harga sewa naik berkat subsidi energi dan kontrol harga pangan. Output ekonomi 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP Arab Saudi volatil tapi pilih kuat pasca pandemi, didorong minyak dan diversifikasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas di negara India, yang dimana kebijakan moneter India ini dikelola oleh Reserve Bank of India atau RBI, didasari pada Flexible Inflation Targeting Framework dengan sasaran CPI 4% atau lebih dari 2% sejak tahun 2016, menggunakan repo rate sebagai instrumen utama untuk mengendalikan permintaan agregat dan volatilitas makanan impor sambil mendukung pertumbuhan melalui sikap netral dan operasional pasar terbuka. Pendekatan ini efisiensi karena memungkinkan penyesuaian cepat seperti pemangkasan repo rate kumulatif 175 BPS menjadi 5,25% pada Desember 2025 saat inflasi rendah, merendam tekanan tarif Amerika Serikat tanpa melemahkan rupiah secara ekstrim. Di sini terdapat bukti konkret pengendalian inflasi. Inflasi CPI turun tajam ke 0,25% pada tahun 2025 di bulan Oktober, terendah sejak dari 3 sampai 5% awal tahun, dengan proyeksi 2,0% untuk FY 2025 sampai 2026. Berkat pemangkasan pajak konsumsi dan kebijakan devis RBI yang menjaga CPI inti di bawah 4%. Bukti konkret MPC bulan potong repo 25 BPS pada Desember 2025 dan suntik likuiditas RS 1 leg core via OMO stabilkan ekspektasi di tengah cold text ekonomi atau inflasi rendah kurang dari 7%. Terdapat prospek ekonomi yang dimana prospek pada tahun 2025 atau 2026 cerah dengan GDP growth derivasi naik ke 7,3%, didukung konsumsi domestik, ekspor IT, dan stimulus fiskal meski risiko tarif room RBI yakni sektor eksternal tumbuh dengan cadangan USD 686 miliar. Output ekonomi 10 tahun terakhir yang dimana pertumbuhan GDP India kuat rata-rata lebih dari 6% yang didorong demografi dan reformasi. Dan selanjutnya dari negara Singapura, kebijakan moneter Singapura dikelola oleh Monetary Authority of Singapore, didasari pada pengelolaan nilai tukar efektif nominal dolar Singapura melalui penyesuaian slope, width, dan midpoint corridor yang unik karena tidak bergantung suku bunga acuan tradisional, melainkan memanfaatkan apresiasi mata uang untuk mengendalikan inflasi impor secara presisi. Pendekatan ini efisien karena menargetkan important inflation atau faktor dominan di ekonomi terbuka Singapura sambil menjaga daya saing ekspor dan memungkinkan respon cepat terhadap guncangan global tanpa distorsi domestik. Dan terdapat bukti konkret pengendalian inflasi yang dimana inflasi ini turun sangat signifikan menjadi 0,5% pada Agustus 2025, terendah di 4 bulan.
dan diperkirakan rata-rata 0,5 sampai 1,5% sepanjang 2025 dari puncak 2,4% pada 2024 berkat penguat yang merendam biaya impor makanan minyak. Bukti konkret, MAS mempertahankan kebijakan pada Oktober 2025 meski inflasi umum 0,6% dengan proyeksi stabil di bawah 1% sehingga 2026 mendukung pertumbuhan 2025 sebesar 4,2%. Sedangkan prospek ekonomi ialah prospek 2025 sampai 2026 dengan kuat GDP growth derivisi naik ke 4% dari 1,5 sampai 2,5%, didorong manufaktur dan front loading impor relatif Amerika Serikat meski MAS pantau risiko inflasi jangka menengah lebih dari 1% pada 2026 akibat geopolitik. Dan output ekonomi 10 tahun terakhir, pertumbuhan GDP Singapura volatil tapi resilient rata-rata 3% dengan rebound pasca pandemi.